Ya, coba sekarang sebelum belajar rapikan dulu ya tempat duduknya dan mejanya. Dan lihat juga di bawah kolong meja dan di bawah kursinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, buang dulu ya ke tempat sampah. Iya benar. Nah, sudah anak-anak? Ya, sekarang coba ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, selesai. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Ya, alhamdulillah ya, sehat semuanya. Dan hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Yuk, sekarang sebelum belajar kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat nih belajarnya. Nah, sekarang anak-anak ibu kita bernyanyi bersama ya, ikuti ibu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 patat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi, tuk mulai belajar. Duduk yang rapi, tuk mulai belajar. Nah, sekarang karena anak-anak ibu sudah rapi semuanya, ibu hari ini mau belajar tentang apa ya? Coba sekarang ibu tanya dulu nih, kira-kira anak-anak ibu ada yang masih ingat nggak apa itu bunyi? Ya benar, bunyi itu adalah suara. Nah, lebih tepatnya lagi bunyi itu adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Nah, benar. Ada yang ingat lagi nggak nih sumber bunyi itu apa sih? Ya, benar. Sumber bunyi itu dari benda yang bergetar kemudian menghasilkan suara atau bunyi. Nah, bunyi tersebut dapat didengar oleh siapa? Iya, benar, dapat didengar oleh telinga manusia dan juga telinga hewan. Benar sekali, Dandi. Nah, coba sekarang ada yang tahu nggak berarti kali ini ibu mau belajar apa? Ya, benar tentang bunyi. Tapi lebih tepatnya lagi, kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Tentang sifat bunyi. Nah, ada yang tahu nggak nih sifat-sifat bunyi itu ada berapa? Iya, benar, ada 3. Coba sebutkan apa saja. Iya, benar, Obi. Yang pertama, sifat bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Merambat melalui benda cair, padat, dan gas. Nah, kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak sifat-sifat bunyi itu apalagi sih? Iya, benar, sifat-sifat bunyi yang kedua itu adalah bunyi dapat di apa? Dapat dipantulkan. Benar ya anak-anak? Dipantulkan. Nah, kemudian sifat-sifat bunyi yang ketiga itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar, sifat-sifat bunyi yang ketiga itu bunyi dapat diserap. Pintar sekali ya anak-anak ibu. Ya, bunyi dapat diserap ya anak-anak. Coba sekarang anak-anak
Diam dulu ya. Nah, coba sekarang perhatikan terlebih dahulu ya. Kita simak bersama-sama video berikut ini. Bubbles, can you bring me my bag? Where is my bag? Why did you not bring my bag, Bubbles? I couldn't hear you, Spiky. But I called you so many times. Oh, maybe because your sound did not travel to Bubbles. What? Does sound travel? Yes, sound travels. But how can sound travel? Sound is a form of energy that spreads from its source in all directions. We hear sound when vibrating particles hit our eardrum. Sound moves when the particles hit each other and pass on the vibrations. That's why sound needs a medium for its propagation. The medium may be a gas, such as air, a liquid, such as water, or a solid, such as metal. Do you recall the last time you saw lightning? You saw the flash of lightning first and heard thunder only a few seconds later. But why did you see lightning first? Sound travels more slowly than light in air, so sound takes longer to reach us. The speed of light is almost 1,000,000 times faster. Air is made up of gases. The particles in gases are farther apart than in liquids or solids. It takes longer for one gas particle to hit another gas particle and move the sound energy along. Sound can travel through other mediums than air. In fact, in water, sound travels faster and can travel further. Particles in water are closer together. That's why sound travels more quickly in water than in air. Sound waves travel even better through solid things like wood or metal. The particles in a solid are tightly packed, and sound waves travel fastest in this medium. Let's find out how sound travels in solids. Tap your desk with your hand and listen to the sound it makes. Now put your ear on your desk and tap the desk again. Did you notice a change in sound? Which one was louder? The one that I heard by putting my ear on the desk. The sound is louder because the sound vibrations travel faster through solids than in air. When you heard the tap the first time, sound waves traveled through air. But when you put your ear on the desk and heard the tap, the sound waves travel through the desk, which is a solid. In outer space, you can't hear anything because there is no air or any other matter. We call this a vacuum. So there is no medium that sound can use to travel. When you see a spaceship explode in space, you don't hear a thing. How fast does sound travel? In air,
Sound travels with a speed of approximately 350 meters per second. But sound travels faster in liquids, like water, and fastest in solids, like wood. Nah, coba siapa yang tahu medium mana yang lebih cepat menghantarkan bunyi? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, coba Cindy. Apa? Iya, benar, yang lebih cepat itu adalah medium yang berasal dari zat padat. Benar sekali. Kemudian siapa yang tahu nih, berarti medium mana yang paling lambat menghantarkan bunyi? Ya, medium yang berbentuk gas lebih lambat menghantarkan bunyi. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Kemudian siapa yang tahu lagi nih? Nah, tadi di dalam video ada contoh perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, kalau melalui benda padat, kira-kira tadi apa ya contohnya? Siapa yang tadi menyimak dengan baik videonya? Iya, coba Sondang. Tadi kalau misalnya bunyi merambat melalui benda padat itu contohnya seperti apa ya? Iya benar, tadi itu contohnya ada seorang anak yang menempelkan atau menaruh telinganya dan kepalanya dekat dengan meja ya. Nah, kemudian menggerakkan jari-jarinya atau tangan-tangannya ke meja dan bisa mendengarkan suaranya yang lebih keras. Kalau sifat bunyi yang kedua yang dapat dipantulkan ini terjadi apabila suara yang dihasilkan memantul ke benda. Ya, benar anak-anak. Jika bunyi yang dihasilkan memantul ke benda, maka dapat dikatakan bunyi itu dapat memantul. Nah, yang pertama ini bunyi dapat dipantulkan itu ada bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi asli. Nah, kemudian itu seperti apa ya anak-anak? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli itu contohnya itu seperti pada saat kita sedang berbicara di dalam ruang yang sempit dan tertutup ya anak-anak. Nah, yang kedua ini adalah gaung atau kerdam. Nah, gaung ini terjadi ketika bunyi pantul saling sahut dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya tidak terdengar jelas seperti itu ya anak-anak. Nah, contohnya seperti kita sedang berbicara di ruang yang besar, seperti gedung kosong ya anak-anak. Kemudian yang ketiga itu tadi contohnya adalah benar anak-anak. Dapat dikatakan gema ketika bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli itu hilang. Benar ya anak-anak. Nah, contohnya itu seperti ketika kita berteriak di tebing. Nah, ketika kita berteriak di tebing, bunyi pantul itu akan terdengar ketika bunyi aslinya hilang. Seperti contohnya kita berteriak di tebing ya. Ibu berteriak, "Halo!" Nah, yang terdengar setelah halo itu tidak lagi kata halo, tapi lo. Nah, jadi hanya akhir katanya saja yang terdengar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian sifat-sifat bunyi yang ketiga itu ada bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap apabila bunyi mengenai permukaan benda yang lembut. Nah, contohnya itu seperti di kapas, gabus, styrofoam, terus spons,
dan karpet disebut sebagai peredam bunyi. Nah, bunyi yang dapat diserap itu contohnya itu bisa kita temukan di bioskop ya. Nah, anak-anak, kalau kalian menonton film di bioskop, apakah kalian yang sedang menunggu di luar untuk memasuki studio atau teater, terdengar atau tidak suara yang dihasilkan oleh speaker di dalam bioskop? Iya, tidak terdengar ya. Karena di dalam bioskop, dindingnya dilapisi oleh karpet, sehingga suara yang dihasilkan oleh speaker diserap oleh karpet. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, coba barisan 1 bergabung ya, barisan 2, barisan 3, dan barisan 4. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Ini ya anak-anak. Nah, kalau sudah, coba dilihat dulu di dalam lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada berbagai macam percobaan. Nah, kalian bersama kelompoknya harus mencoba satu persatu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu nih. Kita akan melakukan percobaan mengenai sifat bunyi yang dapat merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan perambatan bunyi melalui benda padat ya. Kemudian yang selanjutnya perambatan bunyi melalui benda cair, dan yang ketiga perambatan bunyi melalui benda gas. Nah, kemudian yang selanjutnya percobaan untuk sifat bunyi yang dapat dipantulkan. Nah, yang ketiga kita akan melakukan percobaan untuk bunyi yang dapat diserap. Coba anak-anak sekarang coba satu persatu ya bersama kelompoknya dengan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Nah, dicoba ya satu persatu oleh kalian. Dan di sana nanti ada soal yang harus kalian jawab. Nah, sudah anak-anak? Nah, coba ibu minta satu kelompok untuk memaparkan hasil percobaannya mengenai perambatan bunyi melalui benda padat ya. Nah, coba ya. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Apakah sama ketika kalian berbicara dengan teman kalian melalui kaleng yang tersambung dengan benang? Apakah terdengar? Ya, terdengar ya anak-anak. Nah, kemudian dari semua hasil percobaan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan tentang pembelajaran hari ini? Ya, coba angkat tangannya ya. Ya, coba Sadewa. Nah, benar ya kata Sadewa, hari ini kita telah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi, di mana sifat bunyi itu ada 3, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, kemudian bunyi dapat dipantulkan, dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Di mana bunyi yang merambat melalui benda padat itu lebih cepat ya, dan bunyi yang merambat melalui benda gas itu lebih lambat. Iya, benar, yang paling lambat. Nah, coba sekarang manfaat apa yang telah kita pelajari dari sifat-sifat bunyi? Ya, kita jadi mengetahui
berbagai macam sifat-sifat bunyi dan medium-medium perambatannya. Ya, dan juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar ya anak-anak, jadi kalian bisa membedakannya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian ya. Tolong dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kerjakan dan jangan berisik ya anak-anak. Tangan yang bekerja, mulut yang diam. Jangan terbaliknya, jangan mulut yang bekerja dan tangan yang diam, oke? Iya. Ada yang susah anak-anak? Tidak ya, karena kalian tadi sudah mempelajarinya. Iya Dandi, coba diam. Jangan mengganggu teman yang lainnya. Nah, pintar. Nah, sudah selesai anak-anak? Ya baik, kalau sudah selesai tolong dikumpulkan ya. Ya, sudah ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, Ibu akan memberikan sesuatu kepada kalian. Kalian harus semangat belajar. Kalian harus lebih rajin lagi belajar agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan kalian juga nanti bisa mengajarkannya kepada teman-teman yang lainnya. Benar. Kalau kalian tahu akan sesuatu hal, kalian harus memberitahukan kepada teman kalian. Seperti itu ya anak-anak. Semangat terus ya anak-anak belajarnya agar kalian menjadi anak yang berguna dan juga pintar. Nah, sekarang siapa yang mau pulang? Ya, coba sekarang sebelum pulang dirapihkan dulu mejanya, kursinya dimasukkan dulu, barang-barangnya ke dalam tas, bukunya dan juga pensilnya. Nah, sudah rapi semuanya? Ya, kalau sudah rapi, coba sekarang ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa.